Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Melanjutkan pembahasan tentang item physical. Ini adalah video terakhir untuk item physical saat ini, dimana masih ada sisa 4 item lagi. Buat kalian yang belum nonton video tentang item physical sebelumnya, bisa cek linknya ada di deskripsi di bawah. Ada item attack speed critical, lifesteal, dan juga lethality. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop, karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Oke, sekarang kita mulai. Pertama ada item Manamune. Item ini ngasih 25 attack damage, 300 maksimal mana, dan 10% cooldown reduction. Kemudian ada passive AW, dimana kita bakal dapat attack damage yang scaling dari 1,5% maksimal mana. Jadi makin banyak maksimal mana kita, maka makin gede juga attack damage yang kita dapat. Kemudian saat kalian pakai skill, nanti bakal ngebalikin mana yang kita pakai sebanyak 15%. Jadi kalau misalnya kalian pakai skill, kan itu ngabisin mana ya. Nah, jadi nanti bakal di refund gitu, bakal dibalikin 15% penggunaan mananya. Jadi kalau misalnya kalian pakai skill yang ngabisin 100 mana, berarti bakal dibalikin sebanyak 15 mana. Kemudian ada passive mana charge, dimana bakal naikin 10 maksimal mana setiap kalian ngehit dengan basic attack atau saat ngabisin mana. Misalnya kayak lagi nge-skill gitu. Dan total nanti kalian bisa dapat sampai 700 max mana. Kalian bisa lihat aja buff yang ada di bawah, ini yang kayak icon air mata. Nah, itu stack dari mana charge. Tapi stacknya ini hanya bisa di-trigger 3 kali dalam 12 detik, ibaratnya kayak cooldown lah ya. Dan tier 2 dari item murah mana ini kan nama itemnya itu Tear of Goddess ya. Nah, untuk setiap champion itu cuma bisa bawa satu item yang menggunakan Tear of Goddess. Kan sekarang ada 3 item yang bisa dibikin dari Tear of Goddess ya. Jadi kalian cuma bisa beli salah satu dari ketiga item tadi. Nah, buat yang nanya, bang gimana cara upgrade Manamune jadi murah mana? Nah, caranya ini gampang. Kalian lihat aja stack mana charge yang ada di bawah. Kalau misalnya udah 700, maka item ini bakal otomatis berubah menjadi Manamune. Dan kalau seandainya item ini udah berubah menjadi murah mana, maka efeknya juga berubah. Dimana item ini bakal ngasih 25 attack damage, 1000 maksimal mana, dan 10% cooldown reduction. Nah, kalau di stat dasarnya ini bedanya cuma di maksimal mana aja ya. Dan kemudian ada passive AW, ini sama kayak yang sebelumnya. Nah, yang beda itu ada di passive shock, dimana basic attack kalian ke champion musuh bakal mengkonsumsi 3% dari mana kalian saat itu, dan menjadikannya 2 kali lipat sebagai bonus physical damage. Nah, kalau kalian bingung, sederhananya adalah mana kalian bakal dipakai buat ngasih tambahan physical damage. Tapi efek ini hanya aktif jika kalian punya lebih dari 20% mana. Kalian bisa lihat ini, gue cuma nge-basic attack aja tapi ngabisin mana. Dan damage-nya juga naik. Semakin banyak mana kalian saat itu, maka bonus damage-nya juga bakal makin gede. Dan kalau seandainya mana kalian udah di bawah 20%, maka efek ini nggak bakal aktif lagi. Jadi untuk kalian yang pakai item murah mana, kalau misalnya mau war, itu pastiin mana kalian udah siap. Item ini biasanya dipakai oleh champion-champion physical yang bener-bener main skill, atau yang bener-bener ngabisin mana. Kayak Ezreal, Kai'Sa, terus Miss Fortune itu juga bisa. Selanjutnya Black Cleaver. Item ini ngasih 350 max HP, 30 attack damage, dan 20% cooldown reduction. Kemudian ada passive Thunder, dimana kalau ngasih physical damage ke champion musuh, maka armor musuh ini bakal berkurang sebanyak 4% selama 6 detik. Dan bisa di stack sebanyak 6 kali. Jadi kalau misalnya kalian nge-hit musuh terus, entah itu pakai basic attack atau skill yang physical damage, nanti maksimal armor musuh bakal berkurang sebanyak 24%. Ketika armor musuh ini berkurang, ini bakal naikin damage physical dari teman kita juga. Jadi ini nggak cuma berefek ke diri kita sendiri, tapi physical damage dari teman kita ke musuh yang udah kena pasif Black Cleaver ini, itu damage-nya juga bakal naik. Nah, itu dia bedanya dengan armor penetration ya. Kalau armor penetration itu cuma naikin damage bagi pemilik item. Kemudian ada satu pasif lagi, yaitu passive Rage, dimana kalau ngasih physical damage bakal naikin 20 movement speed selama 2 detik. Dan kalau ngekill unit dapatnya itu 60 movement speed. Dan ini nggak hanya ke champion ya, ini ke semua unit. Ke creep, ke monster hutan itu juga bakal naikin movement speed kita. Dan movement speed ini nggak bisa di stack. Jadi kalau misalnya nge-hit berkali-kali, movement speednya itu tetap dapat 20. Cuman durasinya aja yang ke reset. Dan kalau item ini dibeli oleh champion yang jarak jauh atau kayak range, misalnya kayak MM, maka peningkatan movement speed ini cuma dapat setengah. Item ini biasanya dibeli oleh champion-champion yang bertipe fighter, karena selain ngasih maksimal HP, ada attack damage juga, dan ngurangin armor musuh. Jadi yang bisa bertahan di war lah. Dipakai MM juga bagus sih, kayak Miss Fortune misalnya. Kalau pas ulti kena banyak musuh, maka armor musuh bakal berkurang banyak. Item ketiga yaitu Mortal Reminder. Item ini ngasih 45 attack damage,
Dan kemudian ada passive Last Whisper yang ngasih 35% armor penetration. Di sini armor penetrationnya cukup gede ya, yaitu 35%. Jadi ini bakal bagus banget untuk ngelawan champion yang punya physical defense atau armor yang gede. Dan seperti yang gue bilang tadi, di Mortal Reminder ini kan armor penetration ya, sedangkan di Black Clover armor reduction. Jadi untuk Mortal Reminder, ini bakal menembus defense musuh, yang artinya naikin damage bagi pemilik item ini aja. Temen kita nggak bakal ngerasain efek dari armor penetration, kecuali mereka juga beli Mortal Reminder. Dan ada satu pasif lagi yaitu Executioner Calling, dimana physical damage ke musuh bakal ngasih efek Grievous Wound selama 5 detik. Gue sebenarnya udah jelasin tentang item ini di video yang anti-heal. Jadi Grievous Wound ini adalah efek anti-heal, dimana bakal mengurangi efek regen, heal, dan juga lifesteal musuh sebanyak 50% selama 5 detik. Jadi kalau misalnya ngasih basic attack dan juga physical damage, itu bakal ngasih efek Grievous Wound atau anti-heal. Pertama, item ini biasanya di-build untuk 2 item terakhir. Karena kalau misalnya di awal, ya dev musuh kan masih kecil gitu, jadi masih kurang efektif. Kedua, kalau kalian pakai champion yang bertipe ngedamage kayak MM atau assassin yang physical damage, dan ngelawan champion musuh yang punya lifesteal atau regennya yang kenceng, atau bahkan heal dari support mereka yang ngeganggu banget, kalian harus banget beli ini. Contohnya kalau misalnya lawan Mundo, itu kalian wajib beli ini. Nah, tapi tips dari gue adalah item ini kan biasanya di-build di akhir ya. Nah, kalau misalnya kalian emang ngelawan musuh yang lifesteal dan regen ini udah kenceng dari awal, contohnya kayak Mundo, kalian beli aja tier 2 dari item ini, yang pedang kuning, namanya Executioner Calling. Karena dengan bermodalkan 1000 gold aja, item ini udah bisa nge-counter musuh yang lifesteal atau yang regennya ini kenceng. Kalau kalian di Baron Land dan lawan Mundo, fix banget buat beli Executioner Calling di awal-awal, entah itu jadi item pertama atau item kedua. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut soal item anti-heal ini, kalian nonton aja video gue yang item counter lifesteal, regen, dan juga heal. Karena di situ gue udah jelasin semua item dan semua hal yang bisa nge-counter lifesteal dan juga regen. Dan item physical terakhir yaitu Trinity Force. Item ini ngasih 200 max HP, 20 attack damage, 40% attack speed, 300 maksimal mana, dan 20% cooldown reduction. Ini statnya banyak banget sih ya. Damage ada, mana ada, attack speed ada, HP juga ada. Kemudian ada pasif Fervor, yaitu meningkatkan 5% movement speed. Dan ada pasif Spell Blade, dimana setelah kalian nge-skill, maka damage basic attack berikutnya bakal naik sebesar 200% dari base attack damage kalian. Dan cooldownnya 1,5 detik. Dari pasifnya aja kita udah tahu kalau seandainya item ini tuh bagus banget untuk champion yang main skill basic attack gitu. Misalnya kayak Vi, Camille, Fiora, Nasus, Sivana AD, dan lain-lain. Tapi ada beberapa skill yang tanpa perlu nge-basic attack, efek item ini udah langsung keluar. Contohnya kayak skill 1 Ezreal. Jadi pas kalian pakai skill 1, damage skill 1 ini bakal langsung naik, nggak perlu pakai basic attack lagi. Terus juga skill 1 Yasuo itu juga bisa. Nah, untuk skill yang bisa ngeluarin efek dari passive Trinity Force ini disebut sebagai on hit. Semoga gue nggak salah penjelasan ya, pokoknya kira-kira gitulah. Dan terakhir ada passive Rage, dimana kalau nyerang unit dengan physical damage bakal ngasih 20 movement speed, dan kalau ngekill unit dapat tambahan 60 movement speed. Ini pasifnya mirip dengan milik Black Clover, dan karena nama pasifnya ini sama, jadi nggak bisa ditumpuk. Atau kalau kalian beli 2 item ini, yaitu Black Clover dan juga Trinity Force, maka peningkatan movement speed ini kalian cuma dapat satu aja, yaitu cuma 20 movement speed atau 60 movement speed. Jadi bukan 40 atau 120. Oke, akhirnya kelar juga item physical. Selanjutnya mungkin gue bakal bahas tentang item magic. Total ada 17 item magic, cuman gue nggak tahu kapan gue bakal bahas. Soalnya ada banyak banget dan gue juga agak bosen gitu bahas item terus. Tapi kalau misalnya video ini tembus ke 5000 likes, gue bakal langsung gaskan cuy item magic. Kalau seandainya kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan supaya kalian gak ketinggalan info, tips, dan trik seputar Wild Rift, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.